2 jam, di ruang tertutup, hanya Jokowi dan Prabowo, tak ada ajudan, tak ada menteri. Tapi begitu keluar ruangan, 2 nama langsung dipanggil, Menteri Keamanan Negara dan Menteri Pendidikan Tinggi. Ada apa sebenarnya? Apakah Prabowo kini benar-benar menjadi alat politik Jokowi demi menyelamatkan Gibran dan ijazah misterius itu? Pertemuan ini terjadi secara tertutup, tanpa pemberitahuan ke media. Lokasinya di Kompleks Istana Merdeka. Jokowi datang lebih dulu, Prabowo menyusul, hanya ditemani satu pengawal. Tidak ada agenda resmi, hanya satu topik, Gibran. Sumber internal menyebut, Jokowi khawatir soal keabsahan ijazah Gibran yang bisa menjadi senjata oposisi. Ia ingin ada kepastian hukum, dan ia butuh jaminan dari Prabowo. Isu ini bukan baru. Ijazah Gibran sudah ramai sejak awal 2024. Tapi kini, isu itu jadi ancaman nyata. Sebagai wapres, Gibran bisa dijatuhkan bila terbukti cacat administratif. Lalu mengapa Prabowo terlibat? Inilah pertanyaannya. Apakah sebagai presiden terpilih, Prabowo kini justru terikat utang budi dan loyalitas kepada Jokowi? Beberapa jam setelah pertemuan, Prabowo memanggil 2 menteri, Menteri Keamanan Negara dan Menteri Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Keduanya tidak biasa terlibat dalam urusan personal seorang wapres terpilih. Ada dugaan kuat, ini upaya membersihkan jalur, menonaktifkan potensi masalah di masa depan. Dengan kata lain, Jokowi ingin jaminan, Gibran aman sampai 2029. Banyak pengamat menyebut Jokowi sedang membangun legasi politik, bukan hanya sebagai presiden tapi sebagai pendiri dinasti. Gibran adalah kunci. Tapi untuk itu, ia butuh perisai kekuasaan, dan Prabowo adalah perisai itu. Pertanyaannya, mengapa Prabowo bersedia? Apakah ia benar-benar percaya pada visi Jokowi? Ataukah ia sedang menunggu saat yang tepat untuk melepaskan diri? Beberapa sumber menyebut Prabowo sadar akan risiko ini, tapi ia memilih tunduk sementara demi stabilitas awal pemerintahannya, demi menghindari konflik internal. Tapi, sampai kapan? Apakah Jokowi benar-benar mengendalikan Prabowo? Ataukah Prabowo hanya bermain catur, dan Jokowi tak sadar sedang jadi bidak dalam permainan yang lebih besar? Pertemuan 2 jam itu mungkin tak akan pernah diungkap ke publik. Tapi satu hal pasti, politik Indonesia sedang memasuki babak baru, di mana loyalitas, kekuasaan, dan keluarga bercampur menjadi satu. Apa pendapat kalian? Apakah ini strategi Jokowi untuk melindungi dinastinya? Ataukah Prabowo punya rencana sendiri? Tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe untuk update politik terbaru Indonesia.